Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Dermawan Hadi dengan NIM 06121381924043, jurusan Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2019, mata kuliah Praktik Permesinan. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya terkait materi tentang memasang dan menyetel benda kerja dan pahat bubut. Nah, di sini ada cara memasang dan menyetel benda kerja. Pada langkah pertama, masukkan kunci dan kunci cakram. Setelah itu, masukkan benda kerja ke dalam cakram. Dan setelah benda kerja kita masukkan ke dalam cakram, selanjutnya kita periksa kedudukan benda kerja. Dan selanjutnya periksa kedudukan benda kerja sudah sentris atau belum dengan cara memasang balok penggores pada dudukan yang ditempatkan di atas bed mesin. Nah, sebelum itu kita periksa nih kedudukan benda kerja tadi sudah sentris atau belum dengan cara memasang balok. Lalu kemudian sentuhkan ujung penggores ke permukaan keliling benda kerja. Selanjutnya putar cekam perlahan-lahan dengan tangan sambil memperhatikan apakah ujung penggores menyentuh terus ke permukaan benda kerja. Nah, jika ujung penggores tidak menyentuh secara kontinu atau berkelanjutan pada permukaan benda kerja, berarti kedudukan benda kerja belum sentris. Nah, di sini kita bisa mengetahui untuk apakah ujung penggores itu tidak menyentuh secara kontinu. Berarti kita bisa mengeceknya dengan melihat ujung penggores. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki kedudukan benda kerja yang belum sentris, kendurkan rahang di mana terdapat celah dengan jarak setengah dari besarnya celah. Nah, setelah itu kemudian kita ketatkan rahang yang berlawanan dengan rahang yang dikendurkan tersebut. Nah, tahap selanjutnya terakhir ulangi pemeriksaan dan pengaturan ini sampai ujung penggores menyentuh keseluruhan permukaan benda kerja yang diputar. Nah, selanjutnya di sini ada materi perlengkapan mesin bubut. Nah, mesin bubut mempunyai beberapa perlengkapan yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Yang ke-1 ada cekam atau cak. Nah, fungsi dari cekam ini adalah untuk menjepit benda kerja. Nah, cekam pada mesin bubut mempunyai dua bentuk yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi cekam itu mempunyai dua bentuk. Nah, ada cekam rahang 3. Nah, cekam rahang 3 ini digunakan untuk menjepit benda-benda silindris. Dan ada cekam rahang 4 digunakan untuk menjepit benda non-silindris. Contohnya benda yang berbentuk segi 4. Yang kedua ada penyangga. Nah, penyangga ini digunakan untuk membantu menyanggah benda kerja pada saat proses membubut. Bila yang dibubut tadi atau kita membubut benda kerja yang besar atau panjang, nah kita menggunakan penyangga untuk yang memudahkan kita dalam proses bekerja. Nah, bagian yang bersentuhan langsung dengan benda kerja terbuat dari kuningan, sehingga tidak merusak benda kerja pada saat digunakan. Nah, penyangga terbuat dari kuningan dengan tujuan agar tidak rusak pada saat digunakan. Dan penyangga ada dua macam. Ada penyangga tetap atau steady rest dan penyangga jalan atau follow rest. Yang ketiga ada collet. Nah, collet ini merupakan salah satu kelengkapan mesin bubut yang memiliki fungsi khusus. Dan collet ini digunakan untuk menjepit juga, sama seperti dengan cekam. Menjepit benda kerja yang sudah memiliki permukaan. Nah, tapi collet menjepit benda kerja yang sudah memiliki permukaan yang halus atau ukuran diameter yang kecil.
Tapi tidak semua jenis pekerjaan mesin bubut memerlukan alat bantu yang berupa kolet, tetapi hanya pekerjaan khusus tertentu yang akan memerlukan kolet untuk mencekam benda kerja yang akan dikerjakan. Nah, di sini ada materi selanjutnya, memasang dan menyetel cak atau cekam tadi. Jenis alat ini apabila dilihat dari gerakan rahangnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu cekam sepusat dan cekam tidak sepusat. Nah, ada self-centering cak atau cekam sepusat. Pengertiannya yaitu cekam yang memiliki pergerakan rahang pada cekam selaras dan searah, menjauhi ataupun mendekati garis sumbu apabila salah satu lubang kunci cekam tadi diputar. Pemakaian self-centering cak ini sebaiknya digunakan menjepit benda kerja yang memiliki bentuk yang benar-benar sudah berbentuk silindris. Nah, kalau benda kerja sudah berbentuk silindris, nah kita boleh menggunakan cak ini. Biasanya cekam sepusat ini variasi rahangnya berjumlah 3, 4, dan 6. Memiliki variasi yang berjumlah 3 atau 4 dan 6 rahang. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar cek. Dan dari selanjutnya, identifikasi jenis cekam mesin bubut. Nah, berdasarkan jumlah rahangnya, cekam dibedakan menjadi cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Cekam rahang 3 memiliki rahang memusat, disebut cekam universal cak. Cekam rahang 4 terdiri dari dua jenis, yaitu cekam rahang memusat dan cekam tidak memusat yang tiap rahangnya bisa digerakkan sendiri-sendiri. Jadi cekam rahang 4 ini tidak memusat disebut cekam bebas atau independent cak. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar cak dan sedikit penjelasannya. Pada gambar sebelah kiri bagian atas untuk pencekaman benda kerja bulat, nah itu segitiga dan segi 6 secara sentris. Di gambar tengah bagian atas untuk pencekaman benda kerja bulat, segi 4, segi 8 secara sentris. Nah, di sebelah sisi kanan atas untuk pencekaman benda kerja secara sentris dan sentris. Nah, berarti kita bisa melihat nih perbedaan-perbedaan dari gambar cak ini. Dan untuk memasang cekam cakar 3, cakar 4, dan cakar 4 tidak memusat. Pelat adapternya sendiri dipasang pada mesin pres. Nah, di sini ada gambar bagian utama cak. Ada rumah silinder. Nah, di situ kita bisa lihat gambarnya. Ada baut pengikat. Nah, di gambar sisi sebelah kanan ada rahang dalam. Ada juga rahang luar. Di bawahnya ada pelat penggerak rahang. Pelat penggerak rahang ini berbentuk putaran, berbentuk lingkaran, dan ada gigi opinion. Nah, itu selanjutnya ada pengertian cekam tidak sepusat adalah masing-masing rahang dapat digerakkan menuju atau menjauhi pusat dan rahang lainnya tidak mengikuti. Maka jenis cekam ini digunakan untuk mencekam benda-benda yang tidak silindris atau tidak beraturan karena lebih mudah disetel kesentrisannya, dan juga dapat digunakan untuk mencekam benda kerja yang akan dibubut esentrik atau sumbu senternya tidak sepusat. Dan jenis cekam ini pada umumnya memiliki rahang 4. Nah, ini ada gambarnya. Nah, memasang dan melepas cak. Langkah pertama, kita lepaskan masing-masing rahang dari alur atau slotnya, karena setiap rahang dan slot rahang bernomor. Ini memberitahu kita mana rahang yang harus dipasang di slotnya. Dan beberapa cak memiliki urutan membongkar 3, 2, 1 dan memasang kembali dengan urutan 1, 2, 3. Cak lainnya membalikan ini. Maka kesalahan pemasangan bisa terjadi jika hanya memperhatikan nomornya saja. Nah, kuncinya kita perhatikan bahwa setelah melepas rahang, ia memiliki pola gigi berbeda untuk masing-masing. Ini harus lebih kita perhatikan daripada apa yang baru saja kita baca tadi tentang nomor rahang dan urutannya. Dan jangan meletakkan kembali rahang di slot yang salah, dan selalu menempatkan mereka kembali dalam urutan yang benar.
Nah, jika rahang pertama yang akan dipasang kembali adalah rahang 1, kemudian cari slot juga yang 1. Selanjutnya kita putar kunci cak sampai ulir spiral tadi terlihat memasuki slot 3. Dan kemudian kembali keluar sampai tidak terlihat. Nah, selanjutnya kita melanjutkan dengan berasumsi bahwa rahang 1 adalah yang pertama untuk dirakit. Menjatuhkan rahang ke slot 1 dan putar scroll sampai terikat ulir spiral cak. Selanjutnya goyangkan rahang dalam maju mundur sampai Anda yakin ulir tadi itu telah mengikat. Nah, kita ulangi langkah demi langkah untuk rahang 2 dan rahang 3 di slot 2 dan di slot 3. Nah, di sini ada gambar penyangga tetap. Ini ada penggunaan penyangga jalan. Nah, pada pemakaiannya, penyangga tetap itu dipasang pada alas mesin dan diikat dengan baut pada posisi yang dihendaki. Karena dipasang pada alas mesin, maka penyangga tetap akan tetap diam pada posisinya. Penyangga jalan memiliki fungsi yang sama dengan penyangga tetap, yaitu untuk menyangga benda kerja yang panjang dan memiliki diameter yang kecil. Nah, perbedaan antara penyangga jalan dan penyangga tetap hanya saja terletak pada cara pemasangan dan posisinya. Jika penyangga tetap dipasang pada alas mesin dan posisinya tetap diam dan tidak bergerak mengikuti eretan. Nah, sedangkan penyangga jalan dipasang pada eretan memanjang dan posisinya tidak tinggal diam, tetapi bergerak mengikuti gerakan eretan memanjang tersebut. Nah, di sini ada gambar penyangga jalan. Ini penggunaan penyangga jalan. Jadi penyangga jalan biasanya hanya mempunyai 2 buah batang penyokong, di mana sebuah penyokong bagian atas benda kerja dan 1 batang penyokong yang satunya lagi menyokong bagian samping benda kerja di sini yang letaknya berhadapan dengan posisi pahat. Nah, menggunakan kolet pada mesin bubut. Nah, langkah pemasangan kolet pada kepala tetap mesin bubut dapat dilakukan sebagai berikut. Step pertama, rumah kolet dipasang terlebih dahulu pada spindel kepala tetap. Dan pastikan bahwa cekam sudah tidak terpasang pada spindel mesin yang akan menggunakan kolet. Dan setelah itu, kolet dimasukkan ke dalam rumah kolet dengan benar dan arah lurus. Setelah itu, kemudian batang penarik dimasukkan ke dalam rongga spindel mesin dari arah belakang. Pastikan posisinya sudah benar. Selanjutnya, kemudian mur pemutar pada batang penarik diputar searah jarum jam, sehingga unguran batang penarik berpasangan dengan unguran pada ujung kolet. Nah, selanjutnya apabila kolet tersebut akan digunakan untuk menjepit benda kerja, maka benda kerja dengan ukuran diameter yang sesuai dimasukkan ke dalam lubang kolet. Selanjutnya, batang penarik diputar terus sampai ketat sehingga kolet tadi akan tertarik masuk ke dalam lubang tirus ke rumah kolet, sehingga benda kerja akan terjepit dengan kuat dan kokoh. Nah, di sini menyetel pahat. Nah, di sini kita lihat ada gambar yang benar, ada gambar yang salah. Nah, untuk membedakannya di sini di pahat. Di bagian gambar yang benar, pahat menonjol tidak terlalu panjang, dan gambar yang salah, pahat keluar dari ini terlalu panjang. Nah, memasang pahat pada penjepit pahat. Jadi sebelum membubut pahat harus dipasang pada penjepit pahat. Ujung pahat yang keluar dari penjepit harus pendek. Ini contohnya di sini. Nah, itu biasanya kira-kira 1,5 kali tinggi pahat. Dan bila pahat terlalu panjang di luar penjepit, pahat dapat bergetar sewaktu membubut, sehingga hasil bubutan kurang baik. Di samping itu, mata pahat harus tinggi sumbu benda kerja, atau sama setinggi senter mesin. Untuk mengatur tinggi pahat, digunakan ganjal pahat dengan tebal yang bermacam-macam. Panjang ganjal itu biasanya 150 sampai 200 mm. Nah, memeriksa tinggi pahat. Nah, untuk mengetahui tinggi mata pahat,
akan sama dengan tinggi sumber benda kerja ialah dengan kita mendekatkannya ke ujung senter pada kepala lepas. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dan sesudah pahat diikat dengan kuat pada penjepitnya. Nah, kalau pahat sudah diikat kuat dengan penjepitnya, barulah kita untuk melakukan pemeriksaan tinggi pahat. Nah, di sini ada gambar tinggi pahat itu ini sejajar, salah, dan ini terlalu rendah. Nah, kedudukan mata pahat. Mata pahat sebetulnya dibuat setinggi senter. Bila pahat dibuat setinggi senter, ketahanan pahat dapat bertambah. Ketelitian, pembubutan, dan penghalusan permukaan dapat diperoleh. Nah, ujung pahat di bawah senter, sudut tatal bertambah kecil. Dapat menjadi lebih kecil dari 0, pahat negatif. Sudut bebas dan sudut potong bertambah besar. Gesekan tatal pada permukaan pahat dan gaya potong bertambah. Tekanan tatal pada pahat menyebabkan pahat bergetar pada permukaan sepanjang benda kerja. Pahat membengkok ke arah 2. Tatal menjadi tipis, kemungkinan pahat pun akan menjadi patah. Ujung pahat di atas senter. Bila ujung pahat di atas senter, sudut tatal bertambah besar dan sudut bebas bertambah kecil juga. Sudut potong bertambah kecil karena pada kedudukan ini terjadi dua faktor. Faktor pertama, pengurangan gesekan tatal pada permukaan atas pahat. Faktor kedua, tatal menggulung seperti spiral, karena itu mengurangi gaya potong. Nah, di samping itu gesekan bertambah pada bagian sudut bebas pahat. Ujung pahat cenderung masuk ke dalam benda kerja, seperti diperlihatkan pada panah 1. Nih. Sehingga pahat bergetar, ketelitian turun. Pada penghalusan permukaan benda kerja jelek pada beberapa tempat. Nah, materi selanjutnya, penggunaan kedudukan pahat dalam bekerja. Yang pertama itu ada pahat presisi setinggi. Nah, pahat presisi setinggi ini digunakan untuk pengerjaan membubuk penghalusan unir atau pembuatan tirus dan memotong. Nah, yang kedua, pahat di atas senter 1/100 kali diameter benda kerja. Nah, pahat dengan ukuran itu sering digunakan untuk menatal kasar luar dan menatal halus dalam lubang. Dan yang ketiga, pahat di bawah senter 100 kali diameter benda kerja itu sering digunakan untuk menatal halus luar siku. Materi selanjutnya ada kedudukan sisi potong. Kedudukan sisi potong pahat terhadap permukaan benda kerja untuk menatal kasar sisi potong dibuat miring terhadap permukaan benda kerja, supaya bila pahat membengkok, penatalan tidak bertambah dalam. Jadi untuk menatal sisi halus potong pahat dapat dibuat siku terhadap permukaan benda kerja. Nah, jadi itulah materi yang ingin saya sampaikan. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.